Tanpa berlama-lama, inilah 5 kejadian besar yang paling menyita perhatian versi Damkar beraksi Satria Biru. Kejadian urutan 5, kebakaran home industri pemotongan kayu plywood di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat. Di urutan 5, sebuah home industri pemotongan kayu plywood milik Tono, 38 tahun, di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, dilalap api hebat pada Minggu malam 11 Januari 2026. Kobaran api membesar dengan cepat, tumpukan kayu kering menjadi bahan bakar sempurna. Sementara angin kencang makin memacu amukan si jago merah. Akses jalan sempit dan armada pemadam rusak membuat proses pemadaman tersendat, sehingga petugas dari Mako Induk Damkar Temanggung dan Pos Candiroto harus didatangkan, menempuh 20 menit lebih dari waktu ideal. Dengan hati-hati mereka berjuang menahan api agar tak merembet ke permukiman warga, namun seluruh area produksi hangus. Kerugian ditaksir 350 juta rupiah. Tragedi yang menegangkan, namun untungnya tak ada korban jiwa. Ayo. Santai. Aman. Terus. Kejadian urutan 4, evakuasi warga tercebur ke sumur di Serang, Banten. Di urutan 4, sebuah insiden tragis menimpa Abnah, warga Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, pada Rabu 7 Januari 2026. Saat sedang memasak di kamar mandi, pria yang memiliki epilepsi itu terperosok ke dalam sumur. Laporan cepat diterima petugas dan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Serang berangkat pukul 10.57 waktu Indonesia Barat, tiba di lokasi pukul 11.13 waktu Indonesia Barat. Evakuasi darurat berlangsung hingga 11.50 waktu Indonesia Barat, namun upaya penyelamatan tak membuahkan hasil. Korban meninggal dunia. Seluruh operasi fokus mengangkat jenazah dan mengamankan lokasi agar tak membahayakan warga sekitar, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan tetangga. Kejadian urutan 3, kebakaran resto dan lapak limbah di Tangerang. Di urutan 3, sebuah restoran sambal geledek dan lapak limbah di Jalan Galeong, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang dilalap api hebat pada Minggu dini hari 11 Januari 2026 sekitar pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Kobaran api cepat menjalar menghanguskan lapak limbah seluas 1.000 meter persegi dan restoran 100 meter persegi. Hampir 1 hektar terdampak. Api diduga akibat arus pendek listrik yang memicu percikan hingga membesar sebelum petugas tiba. Puluhan personel BPBD dan lebih dari 15 armada pemadam berjuang menaklukkan api hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat meski sumber air jauh dari lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material cukup besar, meninggalkan sisa puing yang menghitam di lokasi. Kejadian urutan 2, evakuasi mobil masuk selokan di Jalan Dharma Husada Indah. Di urutan 2, insiden mobil tercebur ke solokan terjadi Jumat malam 9 Januari di Jalan Dharma Husada Indah, Surabaya. Tim Kol 112 segera menuju lokasi dan mendapati kendaraan telah tenggelam di selokan. Beruntung pengemudi berhasil keluar sendiri dan dinyatakan aman tanpa luka. Proses evakuasi kendaraan langsung ditangani tim rescue DPKP bersama BPBD Kota Surabaya. Warga diimbau tetap waspada saat berkendara di malam hari. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu, dan fokus penuh agar insiden serupa tidak terjadi.
Kejadian urutan 1, kebakaran rumah kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Di urutan 1, kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat di Jalan Duri Bangkit, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 4.19 waktu Indonesia Barat. Api cepat menjalar dari dugaan korsleting listrik, menghanguskan 14 rumah warga dan 1 bangunan usaha konveksi. Sebanyak 64 jiwa dari 14 keluarga kehilangan tempat tinggal. Puluhan personel dan unit pemadam dari Gulkarmat Jakarta Barat berjuang menaklukkan kobaran hingga pukul 9.04 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan 1,7 miliar rupiah, meninggalkan puing hangus dan duka mendalam bagi warga yang terpaksa mengungsi. Itulah rangkuman 5 kejadian besar versi Damkar beraksi Satria Biru. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di 5 kejadian besar lainnya dari Damkar beraksi Satria Biru.